warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Saya, Siti Sumarmi, dari SD Negeri 2 Trans Batu Marta Unit 5. Saya, Enayani, dari SMP Negeri 4 Madang Suku 1. Saya, Endang Siorini, dari SD Negeri 1 Trans Batu Marta 7. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Siti. Gimana kabarnya Bu Endang, sehat? Alhamdulillah baik Bu Siti. Gimana kabarnya Bu Siti? Alhamdulillah Bu, kami sekeluarga sehat walafiat dan alhamdulillah tetap dalam iman dan Islam. Bu Endang, sebelum saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan sama Bu Endang. Pertama-tama Bu Endang, saya diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Siap Bu? Siap Ibu. Ya baik Bu. Pada kucing kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta, sudah sesuai atau belum, gitu ya Bu ya? Iya Bu. Siap ya Bu Endang ya? Siap. Bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya Bu Endang, disesuaikan dengan prinsip coachee, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Siap Bu Endang? Oke, siap Ibu. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Bu Siti, jadi di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama present atau kehadiran penuh Bu Siti ya. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang tentunya berbobot. Oh iya Bu Endang. Terima kasih Bu Endang. Untuk pertanyaan kedua ya Bu Endang ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke. Jadi kemampuan yang secara spesifik ingin saya kembangkan di sini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh gitu ya Bu Endang ya. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam coaching kali ini? Indikatornya saya ingin coachee saya nanti bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Oh ya, baiklah Bu Endang, sangat luar biasa. Demikian dulu ya Bu ya, pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap coachee. Monggo Bu, silahkan. Ya, terima kasih Bu Siti. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Ena, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Endang. Alhamdulillah kabarnya sehat sekeluarga. Bu Endang sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ena. Dengar-dengar ada yang mau diceritain ya Bu Ena ya? Iya Bu Endang, ada yang ingin saya sampaikan sama Bu Endang. Oke, tapi sepertinya kita tidak punya banyak waktu ya Bu. Mungkin cukup 15-20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol ini ya Bu Ena ya. Iya Bu. Jadi apa nih yang mau diceritakan sama Bu Ena? Begini loh Bu, di sekolahan saya itu guru-gurunya saya perhatikan dari tahun ke tahun masih menggunakan metode pembelajaran yang lama. Masih sistem ceramah, pembelajarannya belum bersifat variatif. Seperti yang kita ketahui bersama ya Bu Endang ya, perkembangan zaman sekarang sudah sangat pesat sekali. Jadi pembelajaran yang bervariatif itu sangat dituntut. Dan di sini guru-guru kami masih tidak mau melakukan suatu perubahan. Jika hanya menggunakan metode konvensional saja, jadi pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu loh Bu. Oh begitu. Oke baiklah Bu.
saya garis bawahi ya Bu Ena ya. Ya. Jadi permasalahan dari Bu Ena tadi adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Iya, Bu, betul. Jadi memang kurang bervariatif, baik medianya maupun model pembelajarannya masih memakai metode yang lama. Oh, begitu ya Bu. Kira-kira dari percakapan kita ini ya Bu ya, apa sih yang ingin Ibu Ena dapatkan? Dari percakapan kita ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah kami, khususnya dalam penyampaian materi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pembelajarannya ya harus bersifat variatif lah, Bu. Oh, oke. Jadi yang Ibu Ena harapkan adalah intinya adanya perubahan ya Bu. Kira-kira perubahan yang ingin Ibu Ena lihat atau Ibu Ena dapatkan apa ya Bu ya? Begini ya Bu ya, yang saya inginkan itu adanya perubahan, misalnya dalam penyampaian materi pembelajaran itu sesuai dengan perkembangan zaman, menggunakan pembelajaran atau media yang bervariatif. Misalnya sekarang seperti marak-maraknya kuisis seperti itu Bu. Jadi guru-guru itu bisa menggunakan aplikasi kuisis ataupun hanya sekedar menggunakan slide-slide dari PowerPoint itu sudah cukup bagus itu Bu. Iya. Jadi kita itu sudah kelihatan pembelajaran yang bervariatifnya begitu Bu. Oh, oke. Dari yang Ibu Ena sampaikan tadi, pembelajaran dengan metode yang bervariasi, model ataupun media pembelajaran itu bisa dikatakan kondisi yang sudah ideal ya Bu ya. Iya. Berarti kalau Bu Ena ini disuruh milih nih ya, kondisi ideal pembelajaran bervariatif itu idealnya posisinya 10. Nah, kira-kira di sekolah Bu Ena sekarang ini ada di level berapa nih? Kalau saya perkirakan Bu, di sekolah saya itu berada di level 5. Mengapa? Karena sebagian besar dari guru-guru itu, apalagi yang guru-guru seniornya Bu, masih menggunakan metode ceramah, monoton, ya seperti itulah. Makanya siswanya merasa bosan, dan inilah yang ingin saya rubah menjadi yang lebih bervariatif lagi lah, seperti itu. Oke Bu Ena, jadi dari cerita Bu Ena tadi ya, sekolah Bu Ena ini ada di level 5 ya kan? Iya, Bu. Nah, kira-kira biar terlihat ada perubahan di dalam pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bu Ena, itu bisa ditingkatkan ke level berapa ya Bu ya? Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 7 Bu. Itu masih bisa kami tingkatkan sampai ke level 7. Mengingat banyak di sekolahan kami itu guru-guru seniornya kadang-kadang masih dalam zona nyaman, masih tidak bisa mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan usia mereka ya Bu ya, mengingat usianya seperti itu. Jadi kalau dari level 5 sampai ke level 7 itu masih bisalah kita melakukan perubahan tersebut. Oke, baik Bu. Jadi di sini dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Ena lakukan untuk menciptakan perubahan tersebut? Sebenarnya masih saya pikirkan ya Bu ya, tindakan apa yang harus saya lakukan. Di sini mungkin saya akan melakukan mentoring atau pendampingan secara individu, face to face kepada rekan-rekan guru secara bergantian di sekolah, seperti itu Bu. Oke, baik Bu Ena. Jadi untuk mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu ya Bu, ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu Ena lakukan atau terapkan di sekolah atau teman-teman itu nyaman dengan penyampaian tersebut? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya akan mencoba mengkonsultasikannya dulu ya Bu ya dengan kepala sekolah. Apakah kami akan mengadakan pelatihan ataukah workshop atau mengundang narasumber yang handal. Mengingat semua itu ya perlu kita konsultasikan dulu ya Bu ya, karena ada kepala sekolah. Oke, ya. Baik Bu Ena, berarti Bu Ena ini sudah merencanakan ya, sudah ada rencana dengan mentoring, pendampingan, pelatihan atau workshop. Nah, dari ketiganya ini, kira-kira Bu Ena untuk saat ini yang Ibu Ena anggap paling atau lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi yang mana ya? Sepertinya yang bersifat mentoring Bu ya.
Karena jika pelatihan ataupun workshop itu membutuhkan waktu dan biaya, ataupun mencari narasumber yang handal juga butuh waktu ya Bu ya. Jadi untuk saat ini yang lebih nyaman itu yang bersifat mentoring saja Bu. Oke Bu Ena, jadi mentoring ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Ena memerlukan bantuan atau support dari teman mungkin? Ada sih Bu, di sini saya meminta bantuan dari rekan guru saya yang dari Ibu Munafiah yang sudah biasa menggunakan pembelajaran yang bervariatif, dan juga meminta bantuan dari Pak Rama yang sudah ahli dalam bidang IT. Oke, baik Bu Ena. Berarti Ibu Ena ingin melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan sejawat. Kira-kira kapan akan dilaksanakan mentoringnya Bu Ena? Insya Allah minggu depan ya Bu ya, secepatnya akan saya lakukan dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan mencoba untuk melakukan kegiatan-kegiatan mentoring tersebut. Oke, baik Bu Ena. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang Ibu Ena dapatkan? Dari percakapan kita ini saya mendapatkan gambaran Bu ya, bagaimana caranya untuk mendapatkan suatu perubahan di sekolah kami, yaitu dengan cara mentoring dengan teman-teman rekan sejawat dan meminta bantuan dengan rekan guru yang ahli di dalam bidang IT, seperti itu Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu Ena, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya. Saya tunggu ya nanti kabar-kabarnya dari Bu Ena setelah melakukan mentoring, dan rasanya saya tuh tak sabar loh untuk mendengarkan cerita lagi dari Bu Ena. Mungkin percakapan kita hari ini cukupkan di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Ena untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya berjalan dengan baik. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu ya, sudah meluangkan waktunya, kita sudah bercakap-cakap dan saya sudah mendapatkan gambarannya. Semoga nantinya memang benar-benar terjadi perubahan di sekolah kami ya Bu ya. Ya, amin. Sama-sama Bu Ena. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Siti. Bu Endang tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Enayani ya? Ya Bu, alhamdulillah sudah. Nah Bu Endang, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya. Ya, siap. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Begini Bu ya, di coaching ini saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa mendorong Kuci menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Endang, it's very good Bu Endang. Terima kasih Bu Siti. Menurut saya Bu Endang, observer sebagai proses coaching tadi Bu Endang ya, dengan untuk Bu Enayani yang tadi berjalan dengan baik, dan juga sudah sesuai dengan proses alurnya, sesuai dengan tirta, dan juga Bu Ena sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan bermutu kepada Ibu Enayani, sehingga Bu Ena tadi sudah menemukan sendiri solusi yang akan dicapai nantinya, dan juga prinsip-prinsip coachingnya yang sudah dilakukan sudah sangat baik Bu Endang ya, sudah pas. Pertanyaan terakhir ya Bu Endang ya. Iya Bu. Sebelum kita tutup Bu Endang, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil penemuan coaching tadi Bu Endang? Baiklah Bu Siti, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu dengan cara lebih memahami alur tirta ya, sehingga kedepannya coaching yang akan saya lakukan akan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih ya Bu. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Iya Ibu. Demikian observasi yang sudah saya lakukan Bu Endang. Semoga Allah memberkahi apa yang sudah semua kita lakukan. Amin. Terima kasih Bu Endang. Assalamualaikum. Terima kasih kembali Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ena. Gimana nih Bu Siti kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kami sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillah. Oh iya Bu Siti ya, di sini nanti Bu Siti akan melakukan coaching ya hari ini ya? Iya Bu, benar. Oke, sebelum melakukan proses coaching ya Bu ya, ada sedikit pertanyaan nih, boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silahkan. Oke, pada saat nanti coaching ya Bu ya, Ibu Ya. kan ada antara coach dan juga coachee. Nah, nanti akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee tersebut. Dan apakah Bu Siti juga nanti coachee-nya sudah merespon dengan baik apa yang disampaikan atau pertanyaan dari Bu Siti tersebut ya. Dan jangan lupa ya Bu ya, harus sesuai dengan prinsip coaching. Di antaranya adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Oke ya Bu ya, mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh ya Bu ya? Boleh Bu, silahkan, monggo. Siti ya, untuk yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baiklah Bu ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini pastinya tentang coaching itu sendiri. Kompetensi coaching itu sendiri Bu ya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coachee tadi Bu. Oh ya, baik ya Bu Siti ya. Jadi di sini Bu Siti ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu ya dari coaching ini. Terdiri dari yang pertama kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah Bu ya, di antara ketiga kompetensi ini sih Bu, kira-kira yang ingin Ibu Siti kembangkan secara lebih spesifik lagi dalam proses coaching ini Bu? Yang lebih spesifik sih Bu ya. Iya. Yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik ya Bu ya. Berarti di sini saya garis bawahi ya Bu ya. Ada 2 ya Bu ya yang ingin Ibu spesifikkan dari kompetensi ini yang dikembangkan. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, Bu ya, di sini kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu ya? Ya, jadi ketercapaian yang saya inginkan dari coaching yang saya lakukan itu adalah coachee itu mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi si coachee itu dengan saya dia bisa menemukan solusinya sendiri, gitu Bu ya. Oh iya Bu, baik. Jadi indikator pencapaiannya saat coach ini nanti sudah bisa ya Bu ya menemukan solusi-solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Betul Bu, tepat sekali. Oke ya Bu ya, baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee sebaik-baiknya. Dan nanti setelah coaching ini ya Bu ya, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Terima kasih Bu Enaya nih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Siti. Apa kabarnya Bu Siti hari ini? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Bu Endang sendiri gimana? Alhamdulillah, saya baik Bu. Bu Endang, katanya ada yang mau diceritain nih sama saya. Ya, Iya Bu. mau cerita apa? Jadi gini ya Bu, ya boleh ya. Iya. Saya mau cerita permasalahan saya yang ada di sekolah nih Bu. Oh gitu ya. Kayaknya seru banget ya Bu ya. Ya, seru lah Bu. Coba-coba gimana Bu, saya dengarkan dulu Oke, ya. baik Bu, begini ya Bu ya. Iya. Mohon maaf ya Bu. Oh silakan nggak masalah. Jadi begini Bu, di sekolah saya itu kan anak-anak kalau belajar itu saya lihat-lihat
mereka itu cenderung lekas bosan, cepat bosan di dalam kelas, Bu. Nah, setelah saya amati, gini ya, Bu ya, rekan-rekan saya, terutama yang senior itu, beliau ini kalau saya amati belajarnya itu monoton gitu ya, Bu. Kayak saya sekolah dulu, ceramah, cerita, terus nyatet, itu kan kadang bikin anak bosan, kadang ngantuk anak-anak, Bu, Iya, ya. betul sekali, Bu. Nah, terus padahal di sekolah kami ya, Bu, itu ada sarana prasarana bisa dipakai, Bu, ya. Hasilnya sarana prasarana itu contohnya ada fokus, Iya. ya, proyektor, Bu, ya. Itu kan Iya, bisa untuk bisa menarik digunakan. untuk anak-anak. Nah, tetapi rekan-rekan saya ini entah karena apa, Bu, ya, saya Iya. juga kurang tahu juga. Beliau ini kurang memiliki inisiatif, Bu, untuk menggunakan sarana itu, ya, untuk menggunakan media yang ada di sekolah, begitu, Bu. Jadi mereka masih saja memakai cara-cara yang itu saja, iya, sehingga banyak siswa yang merasa bosan, Bu, di dalam pembelajaran di kelas, seperti itu. Ya. Baik, Bu Endang, ya. Berarti intinya di sekolah Bu Endang itu pembelajarannya kurang bervariatif ya, Bu, ya. Iya, Bu. Sehingga anak-anak di kelas itu sudah merasa bosan gitu ya, Bu, ya. Iya, Bu. Betul. Iya, betul, Bu. Jadi pembelajarannya itu dengan ceramah begitu saja. Jadi apa namanya ya? Monoton. Jadi anak-anak itu kalau di dalam kelas itu juga kayak kurang greget, kurang antusias, Bu, dalam belajar seperti Bosen itu. dia, ya. Iya. Kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini apa, Bu Endang? Jadi saya itu aslinya ingin ada sebuah perubahan, Ibu, ya. Setidaknya terlihat sedikit perubahan di sekolah dalam proses pembelajaran, Ibu, ya. Mungkin dengan menggunakan metode, model, ataupun memanfaatkan media yang ada di sekolah. Seperti itu, Ibu. Jadi Bu Endang tuh pengennya ada perubahan di sekolah Bu Endang, ya. Iya, tentang betul, Bu. pembelajaran yang disampaikan oleh guru supaya anak-anak itu tidak merasa jenuh gitu ya, Bu Endang, ya. Iya, betul sekali, Bu Siti. Nah, sekarang perubahan bagaimana yang Ibu ingin dapatkan setelah kita bercakap-cakap itu? Bu Endang tuh pengennya yang bagaimana di sekolah Bu Endang tuh, coba? Tentunya perubahannya jauh lebih baik ya, Bu, ya, dengan pembelajaran yang lebih bervariatif, Ibu. Oh gitu, berarti Bu Endang tuh ingin pembelajaran di sekolah Bu Endang yang bervariatif, yang tidak monoton, supaya anak-anak tidak jenuh ya, Bu, ya. Iya, betul sekali, Ibu. Jadi pembelajaran yang bervariatif itu, Bu, misalkan idealnya itu nilai 10 ya. Kira-kira di sekolah Bu Endang ini kira-kira nilainya berapa, Bu Endang? Saya tidak ingin muluk-muluk ya, Bu, ya. Iya. Jadi kalau saya lihat karena seperti apa adanya, saya bisa kasih nilai di situ, saya hitung ibaratnya dia ada di level 5, Ibu, karena masih belum begitu bervariatif ya, Bu, masih belum bervariatif. Walaupun ada beberapa guru yang sudah memanfaatkan sarana prasarana yang ada, tapi masih juga ada yang belum menggunakannya, Bu. Ibaratnya 60% lah belum menggunakannya, seperti itu, Ibu. Terus kira-kira Bu Endang tuh yang diharapkan oleh Bu Endang tuh nanti kira-kira ada di level berapa, Bu? Setelah kita cakap-cakap seperti ini ya, Bu, ya. Oke, Bu. Jadi kalau saya ya, Bu, ya, saya berharapnya levelnya tinggi, Bu, tapi di sini saya sadar diri, Bu, ya. Iya, Betul, sadar Bu. diri betul, Bu Siti, ya. Jadi saya sadar diri juga. Jadi paling tidak tadi kan dari 5 ya, Bu. Jadi betul. perubahannya itu ya step by step lah, Bu, ya, bisa mungkin ke-6 atau ke-7, Bu, seperti itu. Nggak sampai 11 itu, Bu? Enggak. Lebih dari overload ya, Bu, ya? Iya. Iya, betul sekali, Bu Betul Endang. sekali, Bu Siti. Ya, luar biasa, Bu Endang. Mudah-mudahan ya nanti bisa tercapai apa yang diinginkan, Bu Endang. Iya. Kalau begitu, Bu, langkah-langkah apa saja yang Ibu ingin lakukan untuk perubahan ini, Bu? Coba, Bu. Saya ingin dengar, coba. Bu Siti, mungkin yang pertama saya akan mendiskusikan tentunya dengan kepala sekolah ya, Bu Siti, ya, dan rekan-rekan di sekolah. Mungkin mereka juga ingin
ada perubahan di dalam pembelajaran, dan kemudian saya akan melakukan pendampingan atau mentoring Bu Siti, seperti itu. Gitu Bu Endang ya. Iya. Adanya pendampingan atau mentoring tadi Bu Endang, kira-kira selain pendampingan, mentoring, ada langkah yang dilakukan untuk perubahan rekan-rekan gurunya tadi, apalagi Bu Endang? Apa ya Bu? Sepertinya jika mencakup skala yang lebih besar bisa dilakukan dengan cara pelatihan ya Bu ya, yang bisa menampung banyak orang tentunya. Ya betul-betul. Ya maksudnya melatih untuk semua guru, tidak hanya Satu dalam atau lingkup dua orang. Iya, betul. itu, seperti itu Ibu. Kira-kira dengan mentoring atau workshop tadi Bu Endang ya, saat ini kira-kira yang paling nyaman, yang paling cepat, yang paling bisa dilakukan itu yang mana Bu Endang? Sepertinya untuk lebih fokus ke mentoring terlebih dahulu ya Ibu ya. Karena mentoring itu, kenapa saya pilih mentoring terlebih dahulu? Iya. Karena di sini kan minim biaya Bu kalau mentoring, ya Bu betul, ya. betul, ya. Kalau kita mau melakukan namanya kayak pelatihan, workshop, tentunya di situ satu kita juga tempat, biaya itu juga Ya, benar, memikirkan Bu Bu ke depannya. Endang. Jadi saya ingin melakukan mentoring terlebih dahulu. Kira-kira Bu Endang, siapa saja yang membantu Bu Endang untuk melaksanakan membantu mentoring tadi Bu Endang? Oke Bu, saya rasa saya di sini kan ada nih Bu ya, teman yang jago IT, kayak Pak Basnur, Bu Cici itu. Jadi mungkin saya nanti akan meminta bantuan beliau-beliau ini, dan kita akan menyamakan konsep terlebih dahulu tentunya, sehingga nanti apa ya Bu ya, sasaran yang ingin kita capai itu apa, biar jadi lebih dapat gitu lah, seperti itu. Baik Bu, berarti nantinya jenengan itu mau mengadakan kolaborasi ya Bu ya, mau mengadakan kolaborasi dengan rekan guru yang lain ya Bu ya? Iya betul Bu, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Luar biasa Bu Endang ya. Nah sekarang Bu, di penghujung percakapan kita nih Bu ya, dari percakapan yang Ibu dapatkan, ini apa Bu kira-kira? Jadi ada sedikit gambaran ya Ibu ya, bagaimana cara saya memberikan perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian pembelajaran di dalam kelas kepada siswa dengan cara mentoring Bu ya. Mentoring terlebih dahulu untuk saat ini. Untuk saat ini Iya, Bu ya, untuk langkah ini. awalnya Betul ya. sekali, iya. Nah Bu, saya sudah nggak sabar nih dengar cerita Bu Endang berikutnya. Oke, siap. Saya tunggu cerita-cerita berikutnya ya. Nah, mudah-mudahan nanti Bu Endang bisa berhasil ya. Amin. Terima kasih Ibu. Mungkin kita cukupkan di sini dulu Bu Endang ya. Percakapan kita, dan mudah-mudahan percakapan kita ini akan membawa berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya ya Bu Siti ya, telah mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya ya Ibu, serta membantu saya dalam menemukan solusi-solusi tadi Ibu. Sama-sama Bu Endang, semoga Allah selalu memberkahi kita semua, dan setiap langkah kita, amal kita dihitung menjadi amal semuanya Bu Endang ya. Terima kasih Ibu. Amin. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam Bu Siti. Baik Bu Siti, bagaimana nih dengan hasil proses coachingnya, sudah berjalan dengan baik Bu? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan baik dan lancar. Ya alhamdulillah ya Bu ya. Nah ada sedikit pertanyaan nih dengan berjalannya coaching ya Bu Siti ya. Tadi ada beberapa pertanyaan kan yang akan saya tanyakan kepada Ibu Siti. Pertanyaan yang pertama tadi, apa saja sih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi Bu, selama coaching tadi saya sudah melakukan dengan alur Tirta ya. Iya. Yaitu tujuannya, identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari si coach tadi dengan menemukan solusinya dia sendiri. Oh baik ya Bu ya. Jadi di sini ya Ibu Siti ini sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta.
Dan yang saya amati juga ada beberapa alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada koci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam koci, dan Bu Siti sudah mengarahkan koci dengan mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh si koci ya. Dan di sini juga Bu Siti sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada dalam diri koci agar terencana aksi yang sudah dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya tadi juga mendengar percakapan Ibu dengan koci. Ibu sudah fokus terhadap koci. Artinya di situ Ibu Siti itu sudah present ya, dengan kehadiran penuh. Kemudian Ibu mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada koci, dengan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si koci tersebut. Nah, luar biasa sekali ya Bu ya, sudah berikan suatu proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya. Amin. Dan diberikan kemudahan lagi dalam coaching berikutnya. Oh iya Bu ya, boleh ya Bu ya, satu pertanyaan lagi ya Bu boleh, ya. Bu, boleh, silahkan Bu. Oke, untuk kedepannya Bu, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Gini Bu ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk mendalami dalam memahami alur tirta Bu ya. Terus terang untuk mendalami alur tirta lagi dan melakukan coaching supaya coaching saya ke depan bisa lebih baik lagi Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Siti. Iya, Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya supaya lebih baik ke depannya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Iya, Bu. Sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta dengan tepat sekali dan sudah sempurna. Saya akhiri ya Bu ya, sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Sama-sama. Bu Ena, Waalaikumsalam Bu Endang. gimana nih kabarnya Bu Ena? Alhamdulillah sehat. Bu Endang sendiri gimana Bu Endang? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Di sini Ibu ingin melakukan coaching ya Bu? Iya betul Bu. Oke Bu Ena, di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah saat coaching Ibu nanti sesuai dengan mengeluarkan alur tirta atau belum ya. Dan bagaimana nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan nantinya coach bisa menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bu Ena nanti ya Bu. Dan jangan lupa dalam proses coaching ini Ibu menyesuaikan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu ya. Iya Bu. Oke. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan? Baik ya Bu ya, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach tersebut. Oke, baik Ibu. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu tadi ya. Karena ada 3 kompetensi ini, saya ingin bertanya sama Ibu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara lebih spesifik? Baik ya Bu ya, dari ketiga kompetensi tersebut secara spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, karena dengan mendengarkan aktif itu saya menjadi lebih fokus Bu.
sehingga Mm-mm. saya ada dalam kehadiran penuh dan mendengarkan aktif pun saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach tersebut. Oke, baik Bu Ena. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Begini ya Bu ya, indikator ketercapaian saya akan melihat dari coach tersebut bagaimana sih dia menemukan solusi-solusinya sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga coach memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukannya. Oke, baik Bu Ena. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Untuk sebelum Ibu melakukan coaching, dan semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat ya Bu dari hal-hal yang saya sampaikan tadi. Dan selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Ena. Apa kabarnya hari ini Bu Ena? Alhamdulillah sehat Bu Siti. Bu Siti sendiri gimana sih kabarnya? Alhamdulillah Bu, kami sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Oh iya, dengar-dengar katanya ada yang ingin Ibu Siti bicarakan ya? Iya Bu, betul, saya ingin berbicara dengan Ibu. Ada yang ingin saya sampaikan. Oh, kira-kira mau membicarakan apa nih Bu? Kita punya waktu nih 15 sampai 20 menit. Insya Allah cukup lah Bu waktunya. Jadi begini Bu, murid-murid saya itu sepertinya dalam kelas tuh bosen. Ya. Setelah saya amati, saya perhatikan beberapa hari ini, akhir-akhir ini, mereka itu seperti ogah-ogahan, malas-malasan di dalam kelas. Setelah saya amati, ternyata mereka tuh bosen dengan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Karena hanya ceramah, menulis, membaca, hanya itu yang diberikan oleh guru. Artinya guru tersebut itu monoton Bu. Jadi itu loh Bu yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oh iya, berarti di sana itu guru-guru itu belum menyesuaikan ya Bu ya, belum beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang ini. Begini ya Bu ya, baik. Jadi Ibu ingin menyampaikan dalam penyampaian materi ini guru-guru itu harus dalam penyampaian materi yang bervariatif seperti itu ya Bu? Iya, yang saya inginkan itu bagaimana caranya guru-guru itu bisa bervariasi, tidak hanya monoton dalam pembelajaran siswa di sekolah, di kelas gitu loh Bu. Baik ya Bu Siti ya. Jadi maksud Bu Siti itu ada perubahan ya Bu ya dalam cara penyampaian materi. Kira-kira perubahan seperti apa untuk penyampaian materi yang Ibu Siti inginkan? Yang saya inginkan kan seperti ini Bu, guru-guru kan selama ini monoton ya. Mereka tuh kurang bervariasi dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang saya inginkan tuh gimana caranya guru-guru itu bisa bervariasi dalam menyampaikan pembelajaran, seperti lagi-lagi booming saat ini Bu ya. Mungkin bisa dengan menonton video, Ya. mungkin bisa dengan praktek langsung, Ya. mungkin juga dengan ada kuis-kuis melalui online dan lain sebagainya. Mereka sama sekali belum mengerti Bu tentang hal itu. Nah, sedangkan perkembangan zaman kan begitu pesatnya. Itu Bu yang saya inginkan Bu. Oh iya, jadi intinya di sini Ibu Siti ini menginginkan pembelajaran yang ada di sekolah Ibu Siti itu dengan pembelajaran yang bervariatif seperti Nah, itu ya itulah Bu. Bu yang saya harapkan. Ya, jadi kalau melihat kondisi idealnya Bu ya, jika menggunakan pembelajaran yang bervariatif itu kalau dinilai itu di level 10 ya Bu ya. Iya, Nah, betul Bu. kira-kira nih kalau di sekolahan Ibu itu sekarang berada di level berapa sih Bu? Mungkin boleh saya katakan di level 5 Bu ya untuk saat ini. Karena dengan keadaan yang seperti itu Bu, mungkin masih di level 5. Karena dia itu baru ceramah, mencatat,
kemudian memberi soal, ya hanya begitu aja Bu. Oh ya, jika sekarang menurut Ibu itu kondisi di sekolahnya berada di level 5, terus Bu Siti menginginkan suatu perubahan ya Bu ya di Iya, sekolahnya. iya. Kira-kira dalam jangka dan angka berapa sih yang ingin Ibu dapatkan biar terjadinya perubahan di level berapa Bu? Ya, kalau saya pribadi pengennya level 10 Bu. Terlalu Tapi sempurna Bu iya, ya. tapi kan saya sadar Mm-mm. dengan diri saya, dengan sekolah saya, dengan Mm-mm. keadaan kami yang ada di dusun itu, saya kira kalau dengan level 7 sudah sangat luar biasa. Oh, baik ya Bu ya. Di level 7 Bu ya, di level 7 di sekolah Ibu itu menurut Ibu itu sudah luar biasa Sudah luar Bu ya, biasa, mengingat iya. guru-gurunya masih bersifat monoton. Iya. Oke Bu ya. Rencana Ibu ke depannya mau berbuat seperti apa terhadap guru-guru biar terjadinya perubahan dalam proses pembelajaran ini? Ya, rencana saya itu seperti ini Bu. Mungkin saya bisa mengadakan pendampingan dengan guru-guru yang ada di situ. Kemudian juga bisa workshop. Kemudian juga kegiatan-kegiatan misalkan belajar bersama setelah jam pulang sekolah. Itu pengennya kami seperti itu Bu. Ya baik ya Bu ya. Ibu berencana ingin melakukan pendampingan Bu ya, Iya. pendampingan individu, yaitu strategi-strategi yang dilakukan dalam pendampingan terhadap rekan guru Iya. agar terjadinya perubahan atau pelatihan. Nah, di sini Bu ya, ada dua ya Bu ya yang Ibu eh, ungkapkan tadi, pelatihan atau pendampingan. Di sini apa yang Ibu lakukan? Ya sebenarnya itu masih dalam pemikiran saya Bu. Apa mungkin saya itu membuat pendampingan kepada rekan sejawat secara bergiliran gitu. Baik ya Bu ya, Ibu Siti berencana melakukan mentoring atau pendampingan ya Bu ya, Iya. secara individu seperti itu. Adakah strategi lain Bu dalam selain menggunakan proses pendampingan atau mentoring ini? Mungkin juga saya bisa mengkonsultasikan terlebih dahulu Bu ya kepada kepala sekolah, mungkin dengan pengawas atau juga mungkin dengan membuat workshop atau pelatihan tentang pembelajaran yang bervariatif di sekolah Bu. Baik ya Bu ya. Jadi pilihannya ada dua, yakni pendampingan atau berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah mengenai workshop atau pelatihan lainnya. Nah, di antara pilihan-pilihan ini ya Bu ya, kira-kira yang nyaman bagi guru-guru di sekolah Ibu itu yang seperti apa sih Bu yang sekarang ini? Sepertinya untuk saat ini yang nyaman bagi guru-guru kami dan yang paling bisa digunakan atau dilaksanakan terlebih dahulu yaitu mentoring atau pendampingan tadi Bu. Oh ya, berarti di sini Ibu lebih memilih mentoring atau pendampingan ya Bu Iya, ya. Kira-kira kapan nih Bu Siti mau melaksanakan ini? mungkin mulai pekan depan Bu karena ini harus secepatnya dilakukan. Baik ya Bu ya, minggu depan ya Bu ya Iya, rencananya benar Bu. akan melaksanakan mentoring tersebut. Kira-kira nih nanti ada yang membantu Bu Siti dalam proses ini Bu? Ada Bu, nanti saya akan minta bantuan kepada Pak Slamet, kepada Bu Tri Utami, dan kepada Pak Edwin yang notabene-nya mereka bertiga itu adalah ahli IT. Oh ya, baik. Jadi Ibu Siti di sini nih akan berkolaborasi ya Bu ya dengan Iya, rekan-rekan benar, Bu. guru di sekolah Ibu. Mm-mm. Baik ya Bu Siti, kita ini sudah berada di ujung sesi perbincangan hari ini ya Bu ya. Iya, Bu. Sebenarnya saya nih tidak sabar lagi loh Bu mau mendengarkan cerita-cerita Bu Siti ke depannya. Iya. Apakah nantinya Bu Siti ini berhasil atau tidak dalam melakukan proses perubahan ini Bu dengan cara Iya, iya. mentoring ini. Insya Allah, Bu. Iya, iya. Insya Allah ya kita di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi. Tapi sebelumnya kira-kira boleh ya Bu ya saya tanyakan kembali ya Bu ya. Iya. Hasil yang diinginkan oleh Ibu itu dari perbincangan ini apa Bu?
Saya ingin setelah berbincang-bincang seperti ini Bu ya, yang saya harapkan itu bahwa guru-guru atau rekan sejawat saya yang ada di sekolah itu bisa merubah pembelajaran yang monoton menjadi pembelajaran yang bervariatif. Baik ya Bu ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ngobrol lagi tentang aksi yang sudah dilakukan oleh Bu Siti. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya dengan lancar dan bisa berhasil. Oke, terima kasih ya Bu ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum. Sama-sama Bu Ena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Ena, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi saat sebelum melakukan coaching sempat saya menanyakan tentang indikator ya Bu Ena ya, indikator ketercapaian. Nah, dari ketercapaian indikator capaian yang diinginkan oleh Bu Ena tadi sebelum melakukan coaching, apa saja sih yang sudah dilakukan Bu Ena terkait indikator tersebut? Baik ya Bu ya. Alhamdulillah Bu, tadi sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching tadi saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan kepada coach. Kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach terkait informasi-informasi permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang dilakukannya dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Oke Bu Ena, terima kasih. Jadi informasi-informasi permasalahannya. Kemudian saya juga menanyakan rencana aksi yang dilakukannya dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Oke Bu Ena, terima kasih. Jadi menurut saya sebagai observer tentu Bu Ena tadi sudah sangat bagus sekali ya menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana di sini Bu Ena sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan daripada coach tersebut. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot sehingga coach ini bisa menemukan solusinya sendiri ya Bu. Kemudian selain itu Bu, pada coaching ini Bu Ena juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Ena ya. Terima kasih Bu. Oke Bu Ena, sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan buat Bu Ena nih. Iya, Dari yang sudah Ibu tadi lakukan, dari kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Bu ya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Karena saya pikir dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya ini bisa lebih dalam lagi menggali potensi yang ada dalam coach dan dapat mengarahkan coach tersebut dalam menemukan solusi di permasalahannya. Oke, luar biasa sekali ya Bu Ena. Padahal tadi dalam proses coaching sudah menerapkan alur tirta, itu sudah sangat terlihat sekali kalau Bu Ena sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot. Karena dari yang saya lihat, legendary coach itu sudah menyampaikan sesuai yang diharapkan. Luar biasa sekali. Semoga kedepannya Bu Ena lebih baik lagi dan semoga kita bertemu di lain kesempatan dan dengan berbagi pengalaman yang berbeda ya Bu Ena ya. Iya. Oke Bu Ena, saya cukupkan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ena. Sama